Baru apa kata teman? Baru-baru begitu. Marnasib poyeda hasia sudah gelengmu. Toh emak begitu. Molo inatani dongan mamosting fotona bagak na ihoy toy na mataodo alayang go tu inatai setor lemas do mana gale. Makin sulit sekarang untuk bersyukur. Coba Bapak Ibu maradi jo ita satokin ingo jo ingat dulu satu hal yang paling kamu syukuri dalam hidupmu. Hitungan ketiga semua mengingat ya. Pilih satu hal yang paling kau syukuri dalam hidupmu. 1, 2, 3. Dah murhing dope bohimu. Molo naung bersyukur torminardo. Taulahi. 1, tunjukkan dulu gerakan batin, gerakan wajah, gerakan hidup yang benar-benar takjub akan kebaikan Tuhan. 1, 2, ya. Bagus. Ngabui saya bejami tahun di bagasa tikion. Abulas sitamula molonung ngasongonon. Sebab itu jangan tunggu mujizat baru bersyukur. Itu namanya ibarat baju kebalik-balik, luar ke dalam, dalam yang keluar. Jikalau hidupmu rasanya kering, rasanya kurang asik, kurang menyenangkan, mungkin bukan hidupmu yang susah, bukan hatimu yang kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi latihan takjub tiap hari. Ima tugas tak sedari sekarang. Belajar takjub dengan segala kebaikan Tuhan. Jangan selalu isinya keluhan. Gimana kabar kak? Bulan 1 ini. Gitu-gitulah dek. Bulan 2 gimana kabar kak? Berat dek. Bulan 3 gimana kabar kak? Gawat dek. Sampai bulan Desember gimana kabar kak? Parmau nado dek gitu. Selalu holso, arsak, hui. Sampai cucu juga berkata kalau bisa mak 3 bulan ini jangan ketemu nenek kita ya. Lah kau nggak boleh gitu nak. Mama itu ada karena ada nenekmu. Iya mak. Tapi kalau ku tengok nenek itu lemas aku mak katanya. Ai se holan naol soad datong. Holan las ari imani arion namo hopan. Ne mana? Rouden holan nauden nama holan nauden. Dia selalu sulit. Maka sidung do tugas tahun. Kalau kita belajar pandai mengucap syukur. Biasanya di minggu 8.30 itu banyak anak-anak muda. Sekaligus ini tips cari jodoh setelah sesuai Alkitab. Artinya laki-laki dan perempuan. Itu di Alkitab. Yang kedua seiman. Ketiga, carilah yang pandai mengucap syukur. Di dia do syukuri. Mari sama-sama kita mulai dari atau lanjut dari ayat 2 dan ayat 3. 1-2 ya. Bagimulah selayaknya puji-pujian. Alkitabnya Ibu Bapak ayat 2. Tidak bawa berarti sudah hafal luar kepala ya. Ya. Kalaupun terjemahan baru beda dengan yang lama, Bapak Ibu, ini bukan promosi, bukan. Kalau Bapak Ibu beli pulsa 100.000
itu nggak ada kembalian kan? Kalau Bapak Ibu beli Alkitab yang sudah ada baru, yang terjemahan baru itu 100.000 masih balik 5.000 Bapak Ibu. 95.000-nya ini kemarin kita beli di Siantar. Di Medan mungkin 96.000. Saya Allah dari panako-nako kamu par Medan hargai. Sudah. Jadi jangan enggan pelit untuk membeli, supaya nanti di pertanyaan, di responsoria kita mudah lebih lancar. Karena Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah memberlakukan yang terjemahan baru yang sekarang, namanya TBLI 2. Kalau beli selalu dilihat ada logonya di depan, jangan dibeli yang baru tapi isinya yang lama, ada logo birunya ditaruh di depan Bapak Ibu. Kita sama-sama ayat 2, 1-2 ya. Bagimulah selayaknya puji-pujian ya Allah di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap. Ibu bapak saudara, lokasi pujian pertama, alasan pujian, rasa takjub yang pertama-tama, Allah si tangi-tangiang do debata, karena Allah adalah penjawab doa. Tuhan si penjawab doa. Itulah maka amanginang dari mulai kita lahir, dari kecil sampai kakek mau nenek, berapapun usia kita, firman ini tidak pernah berubah. Tetaplah berdoa, tekunlah berdoa, selalulah berdoa, karena satu sifat dan kesenangan Allah adalah mendengar doa. Itu kesukaan Tuhan. Dan maka disebut kepadamu semua orang datang menghadap dengan doa, karena Tuhan hanya bisa didekati dengan satu hal, permohonan, doa, tangiang, elehelek. Tuhan tidak pernah bisa didatangi dengan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, pemberontakan. Tidak. Sita ni tangiang dodalata boy donok tu Jehovah. Dan sejahat apapun orang, jalan terakhirnya adalah doa. Hamuaka amanginang na tua-tua nami. Najuluh yado ibigi hamu beridon. Molo mamulus lobang sera-sera, pas ibinggir ni lobangi, di tepi jurang itu, semua bernyanyi, Holan Yesus do hubain dong aku ina. Alehola lewat jurangi, kemanalah sayang tujuan kita berdua. Jimolongai partutuhani ihagogotani di situasi yang paling sulit itu. Ayat ini bilang, semua orang datang pada dia. Jadi kita majukan sedikit lagi. Berarti tempat pemujian pertama adalah keheningan dok. Mengalami Tuhan, menghidupi hadirat Allah, melahirkan atau menciptakan rasa syukur itu. Pertama-tama keheningan, doa. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mendengar Tuhan berbicara. Tuhan, bendel kali anakku ini. Ketika kita bilang dalam doa, sebenarnya Tuhan berbicara. Nabi Naimudi, yang kau manja-manjakan selama ini, kau ciptakan persaingan di antara anak-anakmu, Bamarsia Tuhan matong, gitu kan? Sebenarnya di dalam doa itu kita bisa
tanya jawab kok. Suatu ketika opui eporus sebelum jadi eporus, opung bonar Nabi Tupulu itu pernah diminta untuk mendoakan orang sakit. Lalu ditanya kenapa. Memang setelah kalah kemarin pencalonan itu, nggak pernah lagi pulang amang ini ke rumah amang malam-malam, selalu subuh-subuh dan tenggen katanya. Oh, oke. Sisa di rumah sakit martangi yang mau pu amang paditai opui. Tuhan, untunglah ada penyakit ini katanya. Setelah Amin komplain amang ini, apanya maksudmu amang untung ada penyakit ini gitu. Rupanya sebelum itu mereka udah cerita, bereng mamang holal 5 hari dong ngawelu juta nah pengeluaran on ido ai tiki sehat to soingot to welu juta pengeluaran walu hari 5 hari. Tapi ketika kamu udah sakit begini baru tahu bahwa sehat itu lebih dahsyat, lebih dalam, lebih indah daripada ketika kita sudah jatuh pada kesakitan. Jadi sebenarnya keheningan, doa itu tempat di mana kita bisa menemukan, menyusun kembali jiwa dan hati kita yang seutuhnya. Maka menghidupi doa, mengingat doa, selalu berdoa dengan doa, disitulah tempat paling mungkin menemukan syukur dan puji-pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk beban dan pergumulan ini. Terima kasih kesulitan, terima kasih persoalan, terima kasih beban, terima kasih hambatan. Karena dengan begitu kami makin bergantung sama Tuhan. Kami jadi ingat Tuhan, kami jadi selalu mengandalkan Tuhan. Aihola roha guguton tortaingo do Tuhan. Itulah Mazmur pertama. Lalu Bapak Ibu yang kedua di ayat 5 dikatakan demikian, ayat 4 dan 5. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Tempat di mana syukur dan rasa takjub itu ditemukan, pertama dalam doa dan keheningan itu, tetapi yang kedua ketika Tuhan menghapuskan dosa. Sebusuk apapun masa lalu kita, Bapak Ibu, kabar baiknya adalah masa depan kita masih suci karena Yesus Kristus. Ada seorang yang suka ngaku-ngaku, Yeda, aku tadi malam ketemu Yesus, datang dia ke kamarku Yeda, ngobrol-ngobrol kami lama katanya. Datang temannya para hari Kamis ini, dia bilang hebat kali kau Yeda, aku penasaran loh sama Yesus yang kau bilang itu, aku boleh tanya, nitik tanya. Boleh dak nanya apa? Coba tanyakan dia. Apalah dosaku yang paling memalukan, yang paling tidak ingin saya ingat dalam hidup saya. Kalau dia benar Tuhan, dia pasti tahu katanya. Sermon para hari Kamis minggu depannya dia kasih tahu, Eda saya sudah tanya Tuhan. Ternyata Eda pernah mencuri ayam tetangga waktu itu untuk dimasak, untuk dikasih tamu ya katanya. Lalu inang itu menjawab, justru karena itulah saya tidak percaya bahwa kamu telah ketemu Tuhan. Loh, orang Tuhan yang ngomong begitu, justru itulah tandanya dia bukan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan adalah dia tidak mengingat-ingat dosa kita, dia tidak mengingat-ingat pelanggaran kita. Jadi Tuhan kita itu tidak seperti ibu-ibu yang di rumah, semua ahli sejarah.
mereng joda ingo joda ahai dok kakakmu na jolo tuau odok nasotar jalo au ini mantu tusima tua penga almarhumah yang tidak terima aku ibu mertuaku almarhumah. Kenapa? 20 tahun yang lalu dia begini pak, katanya suaminya pun bodohnya terlalu sempurna gitu. Sabar-sabarlah kau mak, katanya. Gimana mau sabar, orang udah di kuburan, mau datang kuburan itu minta maaf ke rumah. Jadi kalau kita maaf masih suka tergoda menghitung-hitung kesalahan orang lain kepada kita, kita di tempat yang berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah langsung peluk pasangannya. Aku telah mengampunimu, gitu. Bapak-bapak seperti yang sering kita katakan, langsung pegang tangan istrinya, mama, kaulah karunia Tuhan terindah dalam hidupku. Tapi pegang tanggurungnya, pundaknya, takut karena nggak pernah dengar lemas jatuh kan. Harus aman juga. Taruh-taruhkan kapas itu di telinga bapak, karena ibu-ibu ini juga kalau ngomong kucing juga bisa stroke. Kenapa kau? Tumben-tumbennya kau begini, napa suang-suakon nama ho, naung bohana mas, satinonaho nakadadanahi, katanya pula. Yang ibu-ibu langsung tatap suaminya, papa di rumah ini kaulah segala-galanya, gitu bu. Suami itu langsung luluh itu. Dia akan katakan, mak besok coba cek rekeningmu ya, gitu. Ayalania sadang hipal pasu-pasui saha tu jebu nangali-ngali do. Jadi rumah tangga yang paling bahagia bukan karena duitnya paling banyak, tapi yang mampu mengucap syukur. Si bapak A bilang 1 komanya gajiku sebulan le, si bapak B bilang 2 komanya sebulan gajiku le, yang ketiga bilang kalian berdua bisa kali hidup kayak gitu ya. Kami 8 koma loh sebulan, tapi yang terjadi setiap tanggal 8 kami koma semua, katanya. Karena tidak menjamin bahwa harta, kelimpahan, kemewahan menjadi alasan kebahagiaan. Kalau begitu tidak ada rumah tangga orang kaya yang cerai. Walau nenek moyang kita itu cuma 3-nya gula, gula putih, gula merah, gulamo, ikan asin itu, tapi sehidup semati. Dulu anak 14, tapi semua nyaman jalan. Zaman sekarang anak cuma 3, tapi stresnya luar biasa. Maka Bapak Ibu, bangun kembali keheninganmu. Dan yang kedua, rayakan pengampunan itu. Karena kalau kita hitung-hitungan terus kesalahan orang, kekurangan orang, yang terjadi apa? Tidak ada pengampunan. Datang kebahagiaan, jangankan kebahagiaan, orang yang mirip aja lewat, hilang kebahagiaan. Wasa mirip pun naruhan. Udah nyampe di gereja batuk-batuk pula lawan itu kan. Tengoklah Tuhan, dileseng-lesengi aku terus pakai batuknya itu, katanya. Padahal karena lupa makan obatnya beliau itu. Ketemu buang muka, tersinggung. Apa susahnya rupanya kalau orang buang muka? Silahkan mau buang mukanya, dibuang, digoreng, disakseng muka-muka dia. Tapi karena kita tidak belajar merayakan pengampunan seperti Allah yang mengampuni itu, maka hidup kita itu kering, susah bersyukur. Jadi harus tunggu ke Bali dulu, ke Berastagi, ke Balige, ke Danau Toba, baru nih enakan dikit. Tulislah status healing. Mula-mula miring, mudah-mudahan miring. Karena dangkal, syukurnya itu hanya di permukaan. Syukurnya itu enggak mendalam.
Padahal dari dulu orang Batak itu belajar cuma satu. Pasu-pasu nagodang ahado roha nasonang dang liburan dang artana berkelimpahan, bukan, hati. Dan yang terakhir, karena jam 10 harus ada ibadah 10.30. Kenapa dan di mana kita bisa menemukan syukur itu? Pertama, dari doa, dari pengampunan, dan yang ketiga, kedekatan. Mari kita sama-sama Ibu Bapak ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tempat ketiga, kita bisa ketemu dengan rasa takjub, rasa syukur, kebahagiaan yang berlimpah-limpah itu melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Jala di HKBP, surung-surung nih HKBP, Tuhan kita itu sangat dekat. Amin. Jonok de batata tonga tongata marhu jingjangi mahi tain nado jonok de batata mijur de batata di tonga-tongata bohade dok tapahohom dang marjoketi alang ngajonok iru asala ni jonok na botina mahita maredde hohom ay soto ata molodongan isa dudo pe ido pe na maredde ya abah bapa oh dang isok ko isadoy na lausum sito ala daw Tuhan itu di tengah-tengah kita. Ido pemulihan ni bait suci tahun. Tuhan dibuat semakin dekat. Tatap pamujo langgatanon. Mebir na mahulalahamu modohodok ala ni langgatanon. Nah Yesus sudi. Ini teologis sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa disebut Allah Tritunggal, bisa. Tapi kenapa 6? 3 dan 3, sisi 1 3, sisi 1 3. Yesaya pasal 6. Serafim itu memiliki 6 sayap. Dia melayang-layang di hadapan Tuhan itu, melayani Allah. Jangan merasa sudah paling melayani dalam hidup ini. Serafim itu yang melayani Allah tiap saat. 6 sayapnya, 2 menutupi kaki. Benar sayu duduk. Kalau pergi Bapak Ibu ke Jogja ada keraton di situ. Kalau menghadap raja itu dari sana udah sujud Bapak Ibu. Disembunyikan kakinya. Karena tidak ada yang boleh merasa gagah di hadapan Allah. Disembunyikanlah juga kepalanya. Karena dia tidak merasa mampu tegak berdiri dan menghadap Allah. Karena dia manusia yang lemah dan berdosa. Dan 2 lagi. 2 untuk menutupi kaki. 2 untuk menutupi mukanya. 2 untuk melayang. Dan dinyalakanlah lampu-lampu itu. Mudah-mudahan lama-lama itu tidak padam. Karena biasanya mulut iki baru-baru galak dope lapunai. Dung 3 tahun dang ibalala be hiasan nama.
Kenapa itu ibu bapak menyala? Unang sangamit topi. Sebab dia panggil, Samuel, Samuel. Dia datangi. Kau panggil aku pak? Katanya. Enggak. Samuel. Kau panggil aku pak? Tidak, kata Imam Eli itu. Bapak ibu tahu semua kejadian itu di waktu mana? Pada waktu lampu yang di bait suci itu belum padam. Maka di Amsal 31 disebut, ia menjaga api itu. Istri yang bijaksana itu menjaga api itu jangan sampai padam. Api mana? Api Roh Kudus itu. Apa maksudnya lampu itu menyala? Itu pertanda pengingat bagi kita. Aitiki mangulu dupi lapuna di bagas joroi. Datanglah imam itu berkata, jikalau nanti kau masih dipanggil lagi, jawablah, makuling maho ali debata, berbicaralah sebab aku siap untuk mendengarkanmu. Didekatkan semua ini sekarang sama kita. Tapi semua ini bisa jadi hiasan semata kalau kita kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan. Mahal pasti, melelahkan pasti, tapi mendekatkan kita pada Tuhan, yes, pasti itu. Ai di HKBP disodo dirajumi haroroni di Batak. Makanya juru kamera langsung diusir kalau naik ke atas. Pernah Bapak Ibu tengok waktu perkawinan, naik juru kamera itu, video datang ke atas langsung sintua bilang, turun. Ibu-ibu zaman dulu ya Pung ya, pakai pakaian yang paling bagus. Kenapa Bu datang ke gereja pakai pakaian yang kebaya? Dulu pakai apa itu Pung? Sanggul. Karena apa? Tuhan datang. Jangan asal. Yang terbaik harus bagi Tuhan. Jumat Agung tidak ada pengumuman pakai warna hitam, nuansa hitam. Semua seragam pakai nuansa hitam. Karena Tuhan dilihat hadir di sini. Datang bersama-sama dengan kita. Itulah tempat di mana kita menemukan kembali. Pembangunan ini hanya sedang mengusahakan menciptakan suasana kedekatan Allah dengan kita, kedekatan kita dengan Dia. Hasilnya adalah kita makin banyak bersyukur dalam kehidupan kita. Pengakuan dosa itu tadi amanginang semua dosa kita beda-beda. Tapi di hadapan Allah pengakuan kita sama. Walau dosa kita beda-beda, sebab di hadapan Allah sekecil dan sebesar apapun dosa kita, kita sama-sama apa? Haus akan pengampunan Allah. Demikian juga di dalam kedekatan itu, semua kita sama di hadapan Allah. Demikian juga pengakuan iman rasuli itu, semua kita sama di hadapan Allah. Walau aku percaya, tapi liturgis inang sintua kita yang sudah melayani sekian lama di gereja kita dan akan memasuki masa pensiunnya, dia tadi sudah menyuarakan, marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Semua gerakan ibadah kita ini. Karena Allah kita itu, kenapa dia Allah yang layak dipuji? Dia tidak dibatasi oleh wilayah. Mari sama-sama Bapak Ibu 6 dan 7 ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan Engkau menjawab kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau kepercayaan segala ujung bumi, samudra-samudra yang jauh pun semua dekat denganmu.
Bahkan ayat 7, engkau menegakkan gunung dan pinggangmu berikatkan keperkasaan. Ayat 8, engkau yang menderukan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Dia tidak hanya dekat dengan kita, dia tidak hanya tidak boleh dihalangi oleh lautan maupun samudra, tapi dia juga mengendalikan semua ciptaan itu. Jadi ibarat Tuhan itu tidak hanya menciptakan bola dan lapangan sepak bola, tapi dia melatih kita, mengajari kita bagaimana bermain bola. Tuhan tidak hanya menciptakan rumah tanggamu Bapak Ibu, tapi dia juga mengajari kau mengatakan iya kepada pasanganmu waktu diberkati di gereja. Ingat dulu Bapak Ibu. Isedo marsuruho mangoloho namatai. Ibu-ibu, siapa yang suruh bilang iya sama suamimu di gereja? Ini belum diberkati. Sudah kan? Kenapa bingung Bu? Ini maka sering terjadi permasalahan di rumah, ditanya diam aja. Bu, siapa yang mengajari? Molo nausadaroham. Jika engkau menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Siapa yang suruh? Pendeta. Jadi kalau suamimu itu kurang menyenangkan, tanya yang ngajarin kau itu. Sini dulu amang, kenapa kau suruh dulu bilang iya? Aiso hasea amat tahun begitu. Bahkan mengiyakan, jangankan memilih pasangan, jangankan membangun dan mengayuh biduk rumah tangga 40 tahun, 50 tahun, jangankan itu, memulainya pun mengatakan ya pertama kali di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Na iya jari Tuhan itu hitau bena tolap madok olo. Maka besok dan lusa ketika terjadi kesulitan, tanyalah dia, si pembilang iya itu. Bapak-bapak tanya, Tuhan, wasa songono remeng nina tahun nimu. Toralusan na deh. Unang sinukun ni botoni ba ay bereng joy damon nabuhadon ibay na hurok to itu memang ngirido nasi musahaliho to rido dohonon ning apalagi mulai sukun selingkuhan balam sega. Tanya Tuhan ay basa songono remeng ni na tao Tuhan toralusan na doy ay memang angko nasongkoy ya mama perlu do kampak ina itu anggo soto ribola dorang mubaho inna dotong. Itu ani duna songoni. Coba istrinya sudah selingkuh. Si suaminya sudah selingkuh. Ibu ini masih lembut. Papa selingkuh ya. Iya mak. Aduh kenapa? Inna kira-kira bertobat do manang lamsega. Lamsega na torido. Usia dohono molo sanga macam-macam poin na. Si polisi betor lari, inang ini melebihi dari yang kita ajarkan. Artinya dia dekat. Itu alasan kenapa kita kuat. Dan dia tidak hanya mencipta, melembutkan, mendiamkan lautan dan gelombang itu pun dia bisa. Maka terakhirnya adalah hidup itu harus puji-pujian. Tidak ada yang lain. Ternyata bukan hanya musik, bukan hanya lagu, bukan hanya mulut yang menjadi pujian. Sebab hidup itu sendiri adalah puji-pujian. Selamat memuji-muji Tuhan dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa.